Jika kalian berkunjung ke negara ini, pastinya kalian ingin mencicipi makanan-makanan khasnya. Tapi gimana jadinya kalau yang kalian cicipi itu makanannya aneh? Kayak gimana ya? Oke, jadi di video kali ini aku bakal membahas beberapa makanan ekstrim yang ada di negara tetangga kita, yaitu Filipina. Mungkin sebagian dari kalian ada yang pernah ke Filipina dan mencicipi makanan yang ada di sana. Karena sebagian orang Indonesia itu tentunya banyak yang belum tahu makanan Filipina itu kayak gimana sih gitu. Ya termasuk aku juga. Nah, negara dengan julukan Lumbung Padi ini dikenal dengan beragam kulinernya yang sangat unik dan menarik untuk kita bahas. Dan salah satunya yaitu makanan ekstrim yang ada di sana. Tapi gak tahu nih, menurut kalian makanannya bisa dibilang enak atau malah ngeri? Apa aja sih makanannya? Terus cara buatnya kayak gimana? Ya udah, kita langsung aja bahas ke poin yang pertama. Nah, oke, jadi yang pertama ini ada makanan yang namanya etag. Nah, makanan ini dibuat dari bahan dasarnya itu daging babi. Tapi sebelum dimakan, si dagingnya itu diasapin terlebih dahulu beberapa saat gitu. Nah, setelah itu disimpan di dalam wadah atau kuali yang besar, lalu didiamkan selama beberapa minggu. Kebayang gak sih sama kalian beberapa minggu makanan yang basi aja? Ya gitulah pokoknya. Ya udah, langsung aja kita lihat makanannya. To give the skin of the pig purposely for the marriage and for the newborn. Jadi si dagingnya itu digantung-gantung gitu kayak mau dijualin lagi kayaknya. Atau mungkin orang-orang sana menyajikan makanannya buat acara-acara penting di sana. Kapag mas matagal daw ang pag-iimbak, mas sumasarap. Nggak ngerti ngomongnya apa. Ama at inuud pa. Me, I don't like it. If I want to take, I have to vomit. My father is always angry to me. Mantul cina. Nah, jadi yang selanjutnya ini ada makanan namanya tamilok. Nah, makanan ini bahan dasarnya itu dibuat dari cacing kayu. Nah, sebelum dimakan itu si cacingnya dibersihin dulu, lalu dikasih perasan jeruk nipis. Nah, setelah dikasih perasan jeruk nipis itu nggak diapa-apain lagi, langsung orang-orang sana memakan tanpa campuran apapun. Kebayang gak sih genyal-genyal gimana gitu, cacing gitu kan. Yaudah, kita lihat aja lah videonya. Pagkatiyak na yung kahoy, automatically yung tabilok po, mamamatay na sila po. Pag nahanginan na po sila. Sa tabilok po, yung tinatanggal lang dyan po is yung ulo niya, yung paa, then yung kinain niya. Tatanggalin yung kinain niya na maitim. Then, wood bowl, talagyan po ng woodworm. Terus cacingnya dibersihin dulu. Masarap yun. Talagyan ng tubig. Yung saucer. Oyster sa po, then parang may kunting tamis. Oyster sa udah. Parang may kunting... Intinya kayak gitu makanannya. Nah, selanjutnya ada makanan yang namanya balut.
Nah, makanan ini terbuat dari telur bebek yang dirami selama beberapa hari, bahkan minggu-minggu gitu. Nah, setelah itu lalu direbus dan dimakan. Kebayang gak sih sama kalian telur yang dirami gitu? Itu kan pasti di dalamnya sedang ada embrio dari si bebeknya itu gitu yang lagi tumbuh. Terus dimakan. Kayak gimana sih makanannya? Udah, kita langsung aja lihat. Oh, jadi si telurnya itu dijual kayak jajanan pinggir jalan gitu lah. Kasian banget bebeknya, coba lagi lucu-lucunya kan mau netes gitu terus dimakan. Udah, ya intinya kayak gitu makanannya aja. Nah, selanjutnya ada makanan ekstrim yang namanya tuslebua. Gimana sih nyebutnya? Tuslebua. Iya gitulah. Makanan ini adalah makanan berkuah yang terbuat dari otak dan hati babi. Nah, kemudian si otak dan hatinya itu digodok dengan bumbu dan rempah-rempah yang seadanya gitu. Nah, orang-orang sana biasanya menyajikan atau menyantap si makanan ini tuh dengan lontong atau ketupat. Berarti bukan cuma di Indonesia aja ya, ketupat di sana juga ada. Seperti apakah makanannya? Langsung aja kita lihat. He put in some oil. Oh, jadi si hati dan otak jadi si hati dan otak dari babinya itu udah berbentuk kayak susu gitu. Mungkin mereka udah ngeraciknya. Pasti emang kalau wisatawan tuh selalu penasaran gitu, pengen aja nyoba, pengen gitu. So this is the hanging rice. It's basically rice that they wrapped in palm leaf, and then it gives it a nice firmness. And that way, we can soak up some of this delicious brain gravy. Kalau nasinya nggak apa-apa lah gitu, it's okay gitu, enak. Tapi kalau buat nyolek, Oh, look at that. It looks just like a gravy with little bits of brain in there. enak, enak. Nah, selanjutnya ini ada makanan yang namanya pinik pikan. Makanan yang terbuat dari ayam ini cara buatnya ini agak serem sih. Nah, yang menjadikan makanan ini agak aneh dan mengerikan itu ya karena proses pembuatannya gitu. Jadi proses pembuatannya itu si ayamnya disiksa dulu, dipukul-pukul gitu sampai benar-benar mati. Nah, setelah si ayamnya itu mati, lalu dibakar dengan api yang udah menyala-nyala. Sebarbar itu kan, ngeri. Ya udahlah, kita lihat aja gimana sih makanan dan cara pembuatannya. Tuh kan, parah kan, sebarbar itu gitu. Pengen masak ayam aja gitu, harus cara masaknya kayak gini gitu kan. Tidak berperi keayaman kalau gitu. Kasihan, lucu ayamnya. Ini kalau lihat kayak gini tuh cara bakarnya, inget aku pernah lihat cuplikan ya di YouTube gitu tentang pasar Tomohon yang ada di Manado. Pasti kalian juga ada sebagian yang udah pernah dengar atau udah pernah lihat atau mungkin udah pernah pergi ke sana gitu kan. Itu kan salah satu pasar ekstrim yang ada di Indonesia gitu.
Mereka juga cara bakarnya kayak gitu, kucing, anjing, segala macem. Hidup-hidup. Kasihan ya. Nah, itu dia tadi beberapa makanan ekstrim yang ada di Filipina yang aku bahas. Dari beberapa makanan yang tadi aku sebutin, apakah kalian ada yang penasaran ingin coba? Atau mungkin kalau misalkan ada kesempatan buat liburan ke Filipina, tapi dengan syarat harus mengkonsumsi makanan ekstrim yang ada di sana gitu kan, masih mau? Kalau aku sih mending masak di rumah, soalnya lebih terjamin gitu deh, ya gak? Oke, mungkin segitu aja video kali ini dari aku. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa like, comment, share, dan yang belum subscribe, ayo subscribe dulu. And see you on the next video.